Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini hari Jumat. Semoga hari ini adalah hari yang mulia. Semoga di hari ini kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan Nabi Yusuf. Pada pekan yang lalu kita sudah jelaskan tentang kisah dari Nabi Yusuf. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Ya. Kalau kita lihat dari kisah Nabi Yusuf memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf itu sangat sabar. Di antara kesabaran Nabi Yusuf adalah ketika dizalimi oleh saudaranya sendiri. Nabi Yusuf dibuang. Ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya di sumur tua. Di antara kesabaran Nabi Yusuf juga bahwa Nabi Yusuf dijual oleh kafilah dan dijadikan budak. Nabi Yusuf bersabar meskipun dijual sebagai budak. Kemudian Nabi Yusuf juga bersabar ketika dipenjara. Nabi Yusuf pernah dipenjara bertahun-tahun lamanya karena pernah dituduh menggoda istri raja. Yang kedua, di antara keutamaan Nabi Yusuf adalah pemaaf. Nabi Yusuf pemaaf terhadap orang yang bersalah kepadanya, yaitu saudara-saudaranya. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang telah menzaliminya, membuangnya di sumur yang bahkan pernah hendak membunuh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak dendam sama sekali. Justru Nabi Yusuf memaafkan mereka. Dan inilah akhlak Nabi Yusuf, akhlak mulia dari Nabi Yusuf, suka memaafkan. Dan inilah yang diajarkan agama kita untuk saling memaafkan. Ketiga, keutamaan Nabi Yusuf adalah menguasai ilmu perdagangan dan keuangan. Ini terbukti ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara atau menteri keuangan yang mengatur keuangan kerajaan. Dan ini menunjukkan kalau kita berilmu, maka derajat kita akan naik di sisi Allah. Begitu juga di sisi manusia. Yang keempat, Nabi Yusuf memiliki jabatan yang tinggi, yaitu bendahara negara Mesir atau menteri keuangan. Dan itu didapatkan karena ketakwaan dan kesabaran Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf bisa memiliki jabatan yang tinggi. Karena sabar hanya dimiliki oleh orang yang besar. Kelima, cerdik. Nabi Yusuf juga punya sifat yang cerdik, bisa mengatur strategi dalam melewati kesulitan. Negeri Mesir pernah dilanda musim paceklik, kekurangan makanan, namun semuanya bisa dilewati berkat kecerdikan dari Nabi Yusuf. Yang keenam, mampu mengendalikan hawa nafsu. Nabi Yusuf pernah digoda oleh seorang wanita, namun Nabi Yusuf tidak tergoda. Nabi Yusuf takut bukan karena tak ada seorang pun yang melihatnya, tapi dia takut karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ketujuh, Nabi Yusuf termasuk orang mulia dan dari keluarga mulia, keturunan Nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yusuf adalah orang mulia. Dia juga lahir dari keluarga mulia, yaitu Nabi Yakub. Karena keluarga yang baik akan melahirkan anak atau keturunan yang baik pula. Dan yang terakhir, Nabi Yusuf mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan mimpi. Di antara mimpi yang pernah ditafsirkan Nabi Yusuf adalah mimpi raja yang bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa itu menunjukkan bahwa akan datang masa sulit. Itulah beberapa keutamaan Nabi Yusuf, dan kita bisa mengambil keteladanan dari Nabi Yusuf, yaitu kesabarannya, kasih sayangnya, pemaaf, kecerdasan dan kecerdikan Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf mengendalikan hawa nafsu, dan bagaimana Nabi Yusuf menyambung tali silaturahim antara dirinya dengan saudaranya. Jadi itu beberapa keutamaan dan keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Hadza wa sallallahu alaihi wa sallam.